Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Selamat datang para pemirsa Ihya'us Sunnah TV. Selamat datang pada program dakwah baru kami, yaitu media dakwah Ihya'us Sunnah, yaitu podcast media Ihya'us Sunnah. Sebuah acara yang di dalamnya kita akan ada bincang-bincang santai bersama narasumber kita para asatidz, yang mana kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Lalu bagaimana syariat memandangnya. Telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Abu Jibrin hafizahullah. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Semoga antum juga dan yang lainnya selalu dalam lindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami mohon maaf Ustadz, tiba-tiba kami mengundang Ustadz ke studio kami setelah eee, acara sholat Jumat yang tadi Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz tidak berkeberatan. Oh insyaallah tidak, insyaallah dengan senang hati ya saya bisa hadir dan ketemu dengan antum semua di sini. Mudah-mudahan menjadi sebab kita meraih kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus karena ini, tempat ini adalah ada di rumahnya salah satu ikhwah kita yaitu Pak Eko, ya sekaligus juga saya ke sini dalam rangka ziarah sesama ikhwah, ya berkunjung kepada saudaranya dan, berkunjung itu adalah disunahkan amalan yang, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin menambah rasa cinta di antara kita, serta juga, dapat merekatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, demikian. Iya Ustadz. Eee, Mengenai ziarah ini bukan hanya yang saya tahu ini Ustadz ya. Biasanya ziarah ini ke tempat kuburan Ustadz. Apakah betul seperti itu ya Ustadz ya? Ya, ziarah kubur memang juga amalan sunnah, ya, Nah Ustadz. asalkan dalam pelaksanaannya tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tujuannya yang utama sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita dalam ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat sebagaimana beliau bersabda, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta wa fi riwayatin tudzakirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian ziarahi kuburan itu, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Dan dalam riwayat yang lain, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. Jadi, ya ziarah kubur itu juga amalan sunnah, selagi sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya. Tapi juga ada ziarah yang lain, ya. Ya kalau ziarah kubur itu kan ziaratul maut ya atau ziarah al-mayit ya. Iya Ustadz. Ini ada lagi ziaratul ahya, itu mengunjungi orang-orang yang masih hidup ya. Dengan kita sowan istilahnya ya ke rumahnya, kita mendatangi rumahnya ya. Tujuannya ya karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk dari rasa cinta dan keakraban kita dengan sesama saudara muslim dan bukan tujuan-tujuan yang lain ya, tujuan duniawi atau mungkin juga ada tujuan duniawi tetapi bukan menjadi tujuan pertama dan utama kita dalam ziarah kepada saudara kita ini ya. Dan ini tentu nantinya adalah banyak manfaat faedah di antara kita ya dengan kita membiasakan ziarah kepada sesama saudara kita ini. Amin ya Ustadz. Ngobrol tentang ziarah, ana jadi teringat, kami juga turut berduka cita Ustadz atas, ayahanda Ustadz yang baru saja meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah dan rahmatnya kepada beliau dan bisa berkumpul bersama Ustadz di surga nanti ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih atas ucapan bela sungkawanya ya dan yang kami bersama keluarga besar kami harapkan dari antum sekalian adalah
doa-doa kebaikan lah untuk ayahanda kami. Semoga Allah memberikan maghfirah dan rahmatnya untuk ayahanda kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, saat ini kita sedang ada di musim penghujan Ustadz. Ya. Nah, di musim penghujan ini sebagian orang mengatakan hujan ini merupakan nikmat, tetapi hujan ini nikmat yang tidak diinginkan Ustadz. Ini sebagian orang yang ngomong begitu Ustadz, tidak semua orang. Lalu bagaimana menurut pandangan Ustadz sebagai guru kami Ustadz? Tafadhal. Ya. Pertanyaan tadi ya menyampaikan ada satu ungkapan yang mungkin beredar di kalangan sebagian masyarakat kita bahwa hujan itu adalah nikmat tapi diingkari ya, Betul Ustadz, tidak diinginkan ya. betul. Ini sebenarnya kalimat yang agak rancu ya. Bagaimana sesuatu disebut nikmat tapi diingkari gitu. Nah Ustadz, Bagaimana sesuatu disebut nikmat tapi tidak diinginkan. betul. Nah, yang namanya nikmat itu kan sesuatu yang diinginkan gitu loh. Ya, sesuatu yang tidak diinginkan itu lawan dari nikmat, yaitu adab atau bahasa Arabnya nikmah. Nah, ada nikmah, ada nikmah. Nah, kalau nikmah itu kenikmatan, sesuatu yang menyenangkan, ya, anugerah Allah ya, yang membuat kita lega. Nah, tapi kalau nikmah itu kebalikannya, sesuatu yang membuat kita merasa berat, dada kita sempit, sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Pak, Makanya dari sisi ungkapannya itu agak rancu gitu ya. rancu Ustadz Nah, ya, iya. bagaimana sesuatu itu disebut nikmat tapi tidak diinginkan gitu ya. Mungkin bisa jadi begini Ustadz. Nah, mungkin bagaimana itu maksudnya Ya itu? maksudnya gini, Heeh, terkadang ada orang yang merasakan ini nikmat ketika ada hujan, mhm, ya. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang apa namanya, merasa ketika hujan ini menjadi sesuatu yang memberatkan. Misalnya para pedagang Ustadz, tidak mhm. hanya pada para pedagang, para pekerja atau yang mau berangkat sekolah dan sebagainya, itu ketika hujan mereka punya anggapan, "Aduh hujan Rek," nggak jadi akhirnya Ustadz, nggak jadi dagangannya dan sebagainya. Padahal, eee, rezeki itu kan miliknya Allah Subhanahu wa taala, betul nggak Ustadz? Ya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Betul, gitu. Mhm. iya iya Ustadz. Lalu, bagaimana kiat-kiat kita itu untuk, apa namanya, menghadapi musim penghujan ini Ustadz? Ya. Mungkin kalau itu tadi ya, kembali kepada kalimat tadi bahwa hujan Benar, itu adalah satu nikmat yang tidak diinginkan. Lalu antum tadi memberikan semacam syarah ya atau mungkin, kemungkinan dari penjelasannya tadi ya, betul betul Ustadz, bahwa ada sebagian orang merasakan menganggap hujan itu satu nikmat anugerah ya, tapi ada sebagian yang lain menganggapnya ini mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan dianggap sebagai sebuah kendala dari aktivitas keseharian mereka gitu ya. betul. Tadi memberikan contoh misalnya, pedagang ya, pedagang mau berangkat untuk berdagang atau mau berjualan ternyata hujan, apalagi hujannya deras, sehingga mungkin, tidak jadi buka tokonya dan sebagainya ya. Betul. Nah, ya sebenarnya itu juga perlu diperinci, tidak semua pedagang ketika turun hujan itu merasa tidak senang. Ada pedagang-pedagang tertentu hujan itu tambah senang. Oh iya, betul Ustaz. Contohnya yang jualan kopi Wah ya, iya betul, ada jualan di kopi. situ mungkin, sekaligus jualan mie instan ya, panas-panas ya, mungkin orang sedang kehujanan ya, karena butuh segar untuk berteduh, dia langsung aja cari tempat yang cocok ya, misalnya ke warung-warung ya, yang di situ disediakan makanan minuman yang cocok dengan keadaan hujan ya, ya yang hangat-hangat, yang panas-panas. Nah, tentu ini bagi para pedagang semacam ini mereka diuntungkan dengan datangnya hujan, ya kan? Betul Ustaz, Demikian betul. juga yang, jualan misalnya payung. Nah, payung kan biasa digunakan ketika musim hujan. Iya Maka iya. akan laris dagangan payung ketika musim hujan karena orang banyak membutuhkan. Ah, Nah, terlebih lagi yang jualan jas hujan, gitu. Walaupun mungkin tahun yang lalu, orang itu sudah punya jas hujan yang mengendarai sepeda motor, tapi mungkin sudah sobek, sudah rusak, sehingga ketika datang musim penghujan berikutnya, beli ya lagi harus Ustaz. beli lagi. Nah, Betul betul makanya Ustaz. para penjual jas hujan merasa diuntungkan dengan hujan ini. Iya Ya, betul Ustaz, jadi betul. artinya tidak semua pedagang itu merasa terkendala atau istilahnya ya menyampaikan perkataan umum itu merasa dirugikan, tidak juga, ada sebagian yang merasa diuntungkan juga. Maka ini juga perlu diperinci tentang hal tadi. Nah, oleh karena itu memang ini sangat tepat sekali kalau kita, merujuk kepada salah satu ayat dalam Al-Qur'an ya, Nah Ustaz. yaitu ayat 24, surah Ar-Rum ya. Allah menyebutkan tentang fenomena hujan,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufaw wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun." Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah ya, bahwa Dia menampakkan, menunjukkan kepada kalian al-barqa, petir. Apa bahasa Jawanya itu? Gluduk Ustaz, Gluduk ya, betul. apa beledek gitu Iya, ya? meledak atau Itu. gluduk. Khaufa wa tama'a ya. Jadi sebagian orang ada yang khauf, ada yang takut ya, dan sebagian ada yang berharap ya. Artinya ini sebagai pertanda turunnya hujan. Maka kita lihat lanjutan ayatnya, wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit. Nah, maka di situ ada hamba-hamba Allah yang merasa takut gitu. Mungkin tadi merasa dirugikan, merasa ya terkendala aktivitasnya. Tapi juga wa tama'a, ada yang berharap dengan hujan ini. Itu tadi mungkin para petani yang menggarap lahannya, Iya yang Ustaz, sebelumnya mungkin tandus, kering, dengan turunnya hujan alhamdulillah. Ini alhamdulillah. irigasi gratis dari langit Iya, kan ndak gitu loh. perlu nyewa kompo Ustaz. Iya gitu. Nah itu jadi sesuai dengan tadi sebenarnya Allah sudah jauh-jauh hari menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, menyebutkan fenomena itu. Bagaimana reaksi dan sikap manusia terhadap hujan. Khaufa wa tama'a. Jadi ada yang takut, ada yang justru berharap. Nah Ya. Ustaz, iya. Kemudian apa? Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah hidupkan ya, bumi, maksudnya tanah setelah kematiannya. Artinya tanah yang tadinya ya sebelum musim penghujan kan biasanya musim kemarau ya. Apalagi musim kemaraunya cukup panjang, terjadi kekeringan di mana-mana. Maka disebutlah tanah itu mati. Nah, maka dengan sebab air hujan yang Allah turunkan lalu mengena kepada tanah-tanah yang tandus, tanah itu menjadi subur. Syukur. Nah, kemudian tumbuhlah tumbuhan yang banyak beraneka ragam, yang kita melihatnya begitu indah hijau ya, dan juga bunga-bunga yang kemudian mekar dan sebagainya itu ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi hamba-hamba Allah yang mau menggunakan akalnya untuk merenung. Nah ini. Nah Ustaz, Masya Allah Ustaz, ternyata hujan ini tidak lepas dari kehendak Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz nggih. Ya, Nggih. Juga Ustaz, eee, mungkin kita ini masih sedikit ilmu tentang sunnah-sunnah ketika hujan itu turun Ustaz. ya. Iya, mungkin, bisa Ustaz jelaskan sedikit atau beberapa sunnah yang, apa namanya, ketika hujan ini turun Ustaz. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya mungkin sebelum itu perlu sedikit saya kasih semacam prolog ya Prolog. atau mukadimah mengenai fenomena hujan ya. Di mana fenomena hujan ini bukan semata-mata dia adalah fenomena alam saja ya. Tetapi itu semua tidak lepas dari kehendak, takdir dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hubungkan kepada satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Nah. Sang penguasa kerajaan besar alam semesta ini, termasuk segala apapun yang terjadi di dalamnya, ini tidak lepas dari kehendak, takdir, dan pengaturan yang memiliki alam semesta ini. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ya. ta'ala. Maka dengan kita ya, sebagai hamba-hamba Allah, yang kita ini di tangan kita ada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Al-Quran juga menjelaskan tentang fenomena hujan. Demikian dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ada bimbingan bagaimana sikap kita dalam menghadapi hujan ini. Maka hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang kita harus pandai-pandai dalam menyikapinya. Tentunya dengan bimbingan dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di samping itu hujan, karena tadi disebutkan dalam ayat ya, 24 surah Ar-Rum tadi sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, maka ini patut untuk kita jadikan sebagai bahan kita merenung, kita tadabbur, kita berpikir ya. Karena ini Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan, Allah yang mengatur, dan Allah mustahil dalam hal ini dan dalam hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah melakukan hal yang sia-sia. Pasti di dalamnya mengandung tujuan. Bahkan tujuan yang besar. Ada pelajaran, ada hikmah, ada kebaikan-kebaikan ya kalau kita
mau untuk berpikir dan kemudian berusaha untuk menguak dari semua itu dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya saya katakan fenomena hujan ini suatu bahan materi yang memuat nilai-nilai tauhid itu. Bahkan nilai tauhid yang sangat lengkap ya. Iya, Ustaz. Kita ya sudah pelajari tentang pelajaran tauhid ya seperti yang disimpulkan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana tauhid itu ada 3 macam atau 3 pembagian. Iya. Ya, yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Nah, sebenarnya ini hujan kalau kita renungkan berdasarkan pelajaran tauhid, ketiga nilai tauhid itu Allah tunjukkan pada fenomena hujan itu. Yang pertama ya rububiyah, ya. Rububiyah itu apa? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur dan memberi rezeki di alam semesta. Maka bukankah hujan ini kan juga atas ciptaan Allah, Betul, Ustaz. atas pengaturan Allah dan bentuk dari Allah memberikan rezeki kepada bukan hanya manusia, bahkan kepada makhluk hidup yang lainnya. Berarti ini kan ada nilai apa? Tauhid rububiyah. Betul. Dan ini bagian dari kita mengaplikasikan ya pelajaran tauhid jangan sekedar teori, jangan sekedar wacana. Ya, kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan diantaranya fenomena yang terjadi dari hujan ini memuat nilai tauhid. Pertama rububiyah tadi. Kemudian yang kedua atau mungkin yang ketiga dulu ya, Iya. yaitu tauhid asma wa sifat. Ya, itu jelas sekali kalau kita mempelajari tentang al-asmaul husna, nama-nama Allah yang sempurna dan indah ya. Maka hujan ini sebagai bentuk dari kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, bahwa hujan itu ya terjadi atas kekuasaan Allah. Ini berarti sesuai dengan nama Allah Al-Qadir gitu kan. Hujan ini juga terjadi dengan takdir Allah, berarti Allah Al-Muqtadir yang mentakdirkan. Ya. Kemudian juga hujan ini merupakan rezeki dari Allah berarti sesuai dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ya. Dan hujan ini sesuai dengan sifat Allah yaitu rahmatnya berarti sesuai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Jadi itu juga sebagai bagian dari apa yang Allah terangkan dari tauhid al-asma wa sifat dalam fenomena hujan. Ya. Nah, Demikian juga yang kedua tadi tauhid uluhiyah ya. uluhiyah. Nah, ini adalah sikap kita sebagai hamba-hamba Allah. Bagaimana menyikapi turunnya hujan ya. Ini adalah rahmat Allah, ini adalah anugerah dari Allah. Dan seluruh kebaikan-kebaikan yang lain yang dibawa dengan hujan ini yang sesungguhnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kita semakin mengagungkan Allah, cinta kepada Allah. Allah itu Maha baik. Makanya kita kemudian apa? Harus tunduk taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini kan tuntutan dari tauhid al-uluhiyah atau tuntutan dari tauhid al-ubudiyah. Jadi pada fenomena hujan ini kalau kita menelisik secara dalam berdasarkan ilmu tauhid, ini semua tauhid ini terkandung dalam fenomena hujan ini. Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah Ustaz. Akan tetapi Ustaz, yang kita baru-baru ini dari hujan nih Ustaz ya, dari hujan terdapat bencana seperti banjir, longsor dan sebagainya yang mana ini mungkin ini sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui Ustaz, ini adalah berkah dari Allah atau ini azab dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Ya, saya kira pertanyaan ini ya ini hampir semakna dengan pertanyaan yang sebelumnya yang itu juga belum saya jawab secara lengkap ya. Oh iya Ustaz. Tadi baru prolog ya, baru mukaddimah. Ya ini bukan berarti Mas Farid ini tidak sabar, tapi mungkin saking hausnya dengan ilmu ya, mungkin hausnya dengan apa namanya pengetahuan agama siap, ini. Ustaz, ya. siap. Gitu. Sikap tadi ya, sikap kita sebagai seorang mukmin ya, menyikapi hujan ini ya, mungkin dapat saya simpulkan dengan 2 kalimat yang sederhana yang mirip ya. Ya. 2 kalimat itu adalah harus dihadapi dengan pertama kesadaran, yang kedua kesabaran. Jadi 2 hal itu. Nanti akan ketemu di situ faedahnya ya, bagaimana kita menyikapi hujan kembali kepada kalimat kesadaran dan kesabaran. Gitu. Di antara tuntunan ya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya atau dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan kata lain sikap yang baik yang harus ditampilkan oleh seorang hamba Allah yang beriman ini dalam menyikapi hujan ya.
Di antaranya ya, ini tidak semuanya tentunya ya, Iya, karena keterbatasan waktu. betul. Di antaranya yang pertama kita harus yakini fenomena hujan ini yaitu tadi, salah satu dari ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah itu kan ada 2, ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Ya, Ya, bahkan di ayat syariah yaitu Quran dan hadis disebutkan tentang hujan. Contohnya tadi dalam surah Ar-Rum surat ayat Ar-Rum. 24 Gitu. dan juga ayat-ayat yang lain ya. Iya, Nah, dan di kenyataan yang kita saksikan ya, dalam keseharian kita, hujan terjadi, kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Maka ini juga sekaligus menjadi ayat kauniyah. oh, Nah, ayat kauniyah. Maka hujan ini adalah ya, lebih tepatnya adalah ayat kauniyah Allah yang harus kita yakini sebagai ayat Allah ya, dan harus kita renungkan sebagaimana ayat-ayat Allah yang sifatnya syariah. nah Ustaz. Nggih, Nah, ini yang dimaksud berarti masuk pada kategori kesadaran. kesadaran Ustaz. Kesadaran. Nah, Yang Ustaz, kedua ya, yaitu hujan ya, ketika belum menjadi atau bukan menjadi suatu musibah atau bencana ya, ya hujan yang mungkin tidak sampai menimbulkan banjir dan sebagainya, maka ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. nah, Ya, makanya kan dalam, sunnah Nabi SAW ketika begitu hujan turun, kita disunahkan mengucapkan, ya, "Mutirna bifadlillahi wa rahmati." Nah, kita ini telah dituruni hujan. Dengan apa? Anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah. Berarti hujan ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah, harus kita sikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. betul Nah Ustaz ya. itu, Iya. ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, jangan kita malah mencela. Nah, ini yang terlarang. Nah ini Ustaz, Nah, mencela, mencaci hujan, ya, baik dengan hati kita, dongkol, jengkel, atau bahkan diungkapkan, diekspresikan dengan ucapan lisan kita. Kadang-kala kita mendengar ya, ucapan-ucapan sebagian dari saudara-saudari kita ketika hujan gitu ya. iya betul Ustaz. Sampai ya contohnya ya ini yang bukan saya, ini saya Iya, hanya menukil saja iya gitu iya ya. Ustaz. Hujan kok gak niat iku. Wah itu dua memean kok gak garing-garing. Nah, wis tipe Karena belum garing, kemudian hujan lagi. Begitu dimasukkan ke rumah sudah kering kering lagi. lagi. Kita jemur lagi hujan lagi. Hujan kok gak niat. Ya opo. Nah, ini perkataan seperti ini ya harus diwaspadai ya. Iya, Jangan asal mohon maaf, jangan asbun ya, asal bunyi ya. iya Ustaz. Karena apa ya, ucapan kita ini dicatat oleh malaikat. Nggih. Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, segala ucapan yang terluncur dari lisan kita itu dicatat oleh malaikat pencatat amal, raqib atid. Nah Ustaz. Dan bahkan para ulama ya mengkategorikan ya dosa-dosa yang disebabkan dengan lisan ini kebanyakan masuk dosa besar. Nah, di antaranya apa? Sabbud dahr, ya, mencela musim ya. Di antaranya mencela hujan. Ya, padahal kan hujan ini adalah rahmat Allah, Rahmat anugerah Allah. Allah. Betul. Buktinya ketika di negeri kita di Indonesia ini kan biasanya ada 2 musim ya. Betul Ustaz. Sebelum musim hujan kan ada musim kemarau. Kemarau. Ketika musim kemarau apalagi panjang kita semua juga merasa, tidak nyaman. Waduh Betul. gerah, waduh Iya. sumuh, kapan ya udan gitu Iya ya. betul. Kapan turunnya hujan. Iya. Begitu Allah turunkan hujan, nggak terima juga. Jadi Kok udan? hamba ini maunya apa kan gitu. Loh, jadi tidak tahu diberi untung oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Dan hamba tidak tahu diri kalau seperti itu. Ya justru ini rahmat Allah, anugerah dari Allah, kita harus bersyukur. Dan tentu kalau mencaci ini adalah sikap yang berlawanan dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa orang yang mencaci musim, mencela musim, termasuk mencela hujan sama dengan mencela yang menciptakan dan mengatur mengatur. ya, dari musim itu. Kalau hujan sama dengan yang menciptakan dan menurunkan hujan. Siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama dengan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min Sangat dzalik. tidak pantas sekali seorang hamba yang kerdil lemah ini mencaci Tuhannya. Iya, Ya, Ustaz. dengan Iya. sebab dia mencaci ciptaan dan apa yang Allah atur berupa air hujan ini. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dan ini adalah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, yu'dzini ibnu Adam, yasubbud dahra, wa anad dahru, uqallibul laila wan nahar. Sungguh telah menyakiti aku, kata Allah. Ini ungkapan yang kita Masya Allah. Ya, bergetar hati kita ketika mendengar hadis qudsi ini. Karena ini firman Allah. Iya Ustaz. Firman Allah.
menyakiti aku, mengganggu aku. Siapa? Bani Adam yang kerdil, yang lemah ini. Dengan cara apa? Ya subbud dahro. Dia mencaci musim. Nah, di antaranya mencaci hujan. Wa ana dahru, padahal aku ini yang mengatur musim itu. Uqallibul laila wan nahar. Aku putarkan ya, atau aku pergilirkan antara siang dan malam. Nah, jadi ini sikap kita yang tidak boleh seperti itu ya. Jangan kita mencela Mencela musim, hujan, mencela hujan mencela ya Ustaz, hujan dalam nggih, hal ini. Nah, betul Ustaz. ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya? Iya, Nah, yang ketiga yang keempat ya, dengan turunnya hujan ini sebenarnya ya kesempatan emas bagi kita untuk mendulang pahala yang besar dengan cara kita ya mengamalkan doa-doa yang khusus ketika turun hujan hujan, atau doa-doa yang berkaitan dengan fenomena berkaitan dengan hujan gitu ya. nggih Ustaz, Dan ini termasuk kategori doa-doa dan dzikir-dzikir muqayyadah. Artinya bukan doa-doa dan dzikir yang mutlaqah. Yang memang ini dibacanya itu pada saat tertentu. tertentu saja, Ya, yaitu ketika hujan ya, hujan turun, dan hal-hal yang mengiringinya. Nah, di antaranya saya sebutkan ya. Pertama ya, ketika begitu turun hujan kan kita disunahkan mutirna mutirna, bifadlillahi wa rahmatihi. Terharu kita loh kalau merenungkan hal itu. Allah itu kok maha baik ya. Menurunkan hujan gratis. Ya. Padahal kan berapa banyak hamba Allah itu yang ingkar kepada Allah, yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, yang mengkufuri Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, yang tidak mau sholat banyak. Tapi Allah dengan sabarnya masih terus memberikan kenikmatan ya kepada hamba-hambanya. betul Ustaz. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang taat maupun yang ahli maksiat. Dituruni hujan. Jadi kalau kita renungkan itu, masya Allah, terharu kita. Betapa baiknya Allah itu kepada kita. Jadi kita ungkapkan dengan ucapan lisan kita, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ini sikap seperti ini yang membuat Allah cinta kepada hambanya itu. Iya Ustaz, padahal ya Ustaz ya, ini mungkin, kita ini manusia yang kurang 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 banyak bersyukur, masih masih kita itu, syirik kepada Allah. Contohnya hujan diusir Ustaz, Hmm? iya, hujan diusir pakai pawang hujan. Iya, ya nanti mungkin boleh dibahas nanti setelah saya menerangkannya ya. Iya Ustaz, Nah, ini contohnya yang pertama ya, tadi ya. Terus yang kedua ya, doa ketika turun hujan. Kita mengucapkan Allahumma Thayyiban shayyiban nafi'an, nafi'ah. Ya Allah, turunilah kami dengan hujan yang bermanfaat. bermanfaat. Di samping ini, kita ini kan memohon kepada Allah supaya ya dituruni hujan ya, dan juga tentunya di sini kita berlindung kepada Allah ya, ketika diturunkan hujan, janganlah hujan itu dijadikan sebagai malapetaka. Tetapi hujan yang memberikan atau mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. taala. Ya, ini yang kedua, yang ketiga ya. Biasa mengiringi fenomena hujan itu mungkin ada angin yang kencang berhembus, baik Betul baik sebelumnya atau mungkin sedang turun atau mungkin setelah hujan reda, tapi betul angin kencang. Wah, mungkin bisa jadi angin topan, angin apa, puting puting beliung, beliung, iya wah, Ustaz. ya. Dan kita tentu merasa takut ya, dan kita betapa merasa lemah itu kan, siapa yang bisa menangkal hujan-hujan, apa, angin-angin itu yang Angin-angin, berhembus itu? Siapa yang mampu mengendalikan hembusan angin yang kencang? Nggak ada. Nggak ada pawangnya, nggak ada sebenarnya, nggak ada yang mampu, ya. Makanya kita hanya bisa minta tolong kepada Allah melalui sebuah doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan dari angin ini dan berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat ya, biasa mungkin mengiringi ketika terjadi hujan itu ada petir. Petir betul betul Ustaz. menyambar-nyambar dengan suara guruhnya yang masya Allah memekakkan telinga kita. Kita merasa takut ya. Kita lihat di angkasa itu, wah, petir itu mungkin seperti apa namanya, setrum listrik yang sangat besar dan Besar, iya dahsyat Ustaz. ya. Mungkin kalau ada alat pengukurnya berapa voltase itu kan ya. Iya, Waduh, luar biasa itu kan ya. Makanya kita kemudian apa, membaca dzikirnya yang tepat ketika itu dengan mengucapkan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci ya, Allah zat yang ra'd artinya petir ini bertasbih ya, dan juga malaikat bertasbih ya, dengan memuji Allah min khifatihi karena takutnya
Takut kepada Allah kepada Subhanahu wa taala. malaikat yang begitu kuat perkasa besar aja takut kepada Allah ya, dengan sebab petir ini. Apalagi kita ya. Kita harus tentunya kita merasa takut, lebih takut lagi. Harusnya begitu, Harusnya Ustaz. begitu. Iya, Ustaz. Nah, jadi ini bacaan-bacaan yang Masya Allah kalau kita amalkan, kita baca dengan ikhlas ya, maka tentu kita akan beroleh pahala yang sangat besar. Nah, Ustaz. Ya, terus ya berikutnya lagi ya, Iya. apa yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari hujan ini ya. Maka ya memang di situ ada hikmahnya Allah, terutama ketika hujan yang kencang banget ya. Sampai seolah-olah, wah ini jangan-jangan rumah saya ini roboh Rubuh. nih. Apalagi ditambah petir menyambar-nyambar. Ya. Iya, Ustaz. Demikian angin kencang berhembus, wah seolah-olah jangan-jangan ini atap rumah saya ikut terbang ini. Atau mungkin ada pohon di samping rumah kita ini yang sudah doyong miring mau mungkin roboh menimpa rumah kita ya. Nah, maka ini ada hikmahnya, itu Allah memang sengaja menakut-nakuti kita. Supaya kita itu ada takutnya, Takut supaya kita itu muncul takutnya. Iya. Karena manusia yang lemah ini dan banyak mendapatkan resiko ini, itu alangkah baiknya masih ada rasa takutnya. Sehingga nanti bisa menghantarkan takut kepada azab Allah. Ya, fenomena yang terjadi hujan deras, angin yang luar biasa kencang, itu kan baru secuil dari kekuasaan Allah. Kalau dianggap itu malapetaka, baru secuil dari malapetaka yang Allah tunjukkan kepada kita. Betul, Ustaz. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim ayat-ayat kami. Ya, di antaranya, itu tadi. Fenomena yang menakutkan, petir menyambar-nyambar, hujan deras, angin kencang, takhwifa. Supaya kita takut. Ya, kalau orang sudah tidak ada takutnya, ini justru akan merugikan dan mencelakakan dirinya. Sampai akhirnya dia menantang Allah. Ya. Ada kan fenomenanya? Iya, Kita tahu. ada. Ada orang menantang neraka Allah gitu kan. Dengan mengatakan sambil berseloroh dia ketawa, dia mengatakan, "Ya sepertinya saya tidak pantas masuk surga, saya lebih baik di neraka saja." Ini kan menantang, meremehkan neraka. Memangnya neraka agak-agak enak gitu? Nah, Wah itu sangat Ustaz. mengerikan, sangat mengerikan. Iya, Ustaz. Gitu, kalau orang kemarin meninggal dunia ya dengan sebab diterpa oleh wedus gembel di Iya, Semeru, di lereng Semeru, sampai ada orang sampai, melepuh kulitnya, bahkan ada yang katanya ini ya, meninggal yang tersisa cuma tulang belulangnya. betul, Ustaz. Itu baru seperberapanya dari besarnya dan panasnya api neraka, belum ada apa-apanya. Dan paling banter orang kena adab di dunia makin dia mati, selesai nggak sakit Selesai. lagi. Iya. Tapi kalau di akhirat di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak juga hidup. Artinya tidak ada lagi kematian. Tidak hidup karena menderita terus, Menderita maksudnya terus. begitu. Iya. Nah, jadi ini hikmahnya melihat fenomena ketika hujan ini takhwif ya, supaya kita itu apa? Takut. Ya. Demikian Iya. juga yang berikutnya, ini hujan ini kan ujian juga bagi kita. Betul. Karena mungkin ada efek dari hujan itu orang mau beraktivitas jadi agak terhambat ya. Nah, orang mau berangkat taklim atau thalabul ilmi mungkin juga terkendala. Belum lagi nanti jalan-jalan licin, becek gitu. Kita merasa kedinginan, baju basah kuyup gitu kan. Iya, Ustaz. Atau mungkin kena airnya yang kotor kena ke kaki kita, di antara jari jemari kaki mungkin terkena kutu air, kita merasa nggak enak, gatal-gatal ya. Atau mungkin kita terkena flu, batuk-batuk dan Iya. sebagainya. Nah, itu adalah ujian dari Allah ya. Ya kita harus hadapi dengan sabar karena Allah. Begitu, Ustaz. Ya, dan berikutnya lagi Iya. belum selesai Iya. ya. Hikmahnya lagi, eee, sesungguhnya adanya kendala-kendala yang mungkin kita merasa terkendala ketika akan melakukan aktivitas yang baik, terutama bernilai ibadah, jangan dianggap kendala. Tapi yakini sebagai sebab semakin dibesarkannya pahala. Begitu, Ustaz. Berangkat ngaji dengan niat yang sama, antara cuaca cerah dengan hujan, insya Allah lebih besar pahalanya ketika hujan. Begitu. Karena apa? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna idhamal jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan Allah setimpal dengan besarnya kendala. Jadi itu bisa dikatakan bonus, bukan kendala. Jadi kalau misalnya hujan, terjang aja Ustaz. Terjang ya walaupun ya ada udzur Ada untuk udzur ya, sholat ada. berjamaah bagi kaum laki-laki kalau hujannya deras banget ya. Iya, Ustaz. Bukan hujan rintik-rintik, rumahnya juga nempel dengan masjid kok Terus, udzur gitu ya. Iya. Enggak hujan deras terutama itu ya, Iya, menjadi Ustaz. kendala. Ya itu udzur,
jadi tidak wajib bagi dia untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kan disunahkan juga lafadz adzannya pun setelah apa namanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengucapkan shollu fi Buyut. buyutikum atau shollu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian, sholatlah di tempat tinggal kalian. Artinya tidak usah ke masjid, ya memang itu. Tapi kan ada aktivitas-aktivitas yang lain yang kita harus ya terjang. Terjang, Maksudnya betul Ustaz. kalau musim hujan selama 6 bulan, terus masa kita libur selama 6 bulan untuk Nggak ngaji? mungkin Ustaz. Atau mungkin kita bekerja cari nafkah, kan kita Heeh, harus terjang Ustaz, iya. istilahnya dapur kita harus terus mengepulkan asap gitu Betul kan betul istilahnya. betul Dan Ustaz. itu adalah bisa bernilai ibadah karena dalam rangka memberikan nafkah untuk keluarga. Betul Ustaz. Nah, thaib, itu yang terakhir, nah, kalau hujan itu yang ditanyakan tadi. Iya. Kalau hujan itu ternyata menjadi sebuah malapetaka, terjadi banjir bandang dengan sebab hujan, atau banjir biasa tapi mungkin menenggelamkan, rumah, harta benda, ya. Maka bisa jadi ini hikmahnya apa? Peringatan buat kita, ya. Allah memperingatkan kita dengan teguran kerasnya supaya kita sadar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan ya di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan-perbuatan maksiat itu. Tafsirnya tuh kufur, syirik, maksiat dari manusia. Iya. Supaya Allah merasakan sebagian ya akibat dari yang telah mereka lakukan. Tapi apa hikmahnya? La'allahum yarji'un. Supaya mereka itu mau bertaubat, mau kembali ke jalan Allah. Ya, karena Betul. mungkin ditegur dengan ayat-ayat syariah menter, Menter tidak Ustaz. bergeming. Betul. Bahkan nggak merasa ditegur, nggak pernah buka Al-Qur'an, Iya. nggak pernah mau mengkaji sunnah Nabi. Ya, dan ketika ada orang menasehati mungkin tutup telinganya gitu. Wah, itu kok Malah dimusuhi Ustaz. ceramah tok ae lah gitu kan. Nah, mungkin kalau sudah bebal seperti itu barangkali Allah tegur dengan teguran yang keras. Fenomena alam yaitu apa? Bencana yang Betul. terjadi di alam. Maka dia harus sadar dan nah ini kembali kepada tadi temanya. Antara sadar dan sabar. Iya. Berarti ini masuk ke sadar. Sadar. Kesadaran, harus sadar. Kembali ke jalan Allah. Itu diingatkan masih beruntung masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatannya sudah tidak ada. Nah, ini mungkin ya. Saya tadi tidak menghitung ada berapa, mungkin 8 ya yang saya sebutkan dari hikmah pelajaran dari, fenomena hujan Fenomena yang di hujan situ tadi Ustaz. disimpulkan kepada 2 hal, kesadaran dan Dan kesabaran. kesabaran Ustaz. Baik. Nah Ustaz, alhamdulillah, banyak sekali manfaat itu ilmu-ilmu yang kita peroleh, dari pertemuan kita kali ini Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran, atas kesediaan Ustadz untuk hadir di studio kami. Mudah-mudahan ke depan bisa datang lagi Ustadz ya, ketika kita undang lagi Ustadz. Insyaallah kalau masih diberi umur dan sehat ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sampai di sini podcasting kita. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.